Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu proposal proyek teknologi informasi dengan judul Digitalisasi Layanan Kemahasiswaan dan Alumni, Sistem Penyuratan Online dengan Verifikasi Dokumen dan Barcode. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nur Emi Ramadhani dengan NPM 2215061 Dan ada saya, nama saya Muhammad Rani Nugroho dengan NPM 2215061 083. Lalu ada saya sendiri, M. Reza Satya Nugraha dengan NPM 2215061 087. Kemudian ada saya Muhammad Nuril Ilham dengan PM 2215 061 090. Ada saya, Syafan Dika dengan NPM 2215061110. Dan terakhir dengan saya Raka Ukta Pamungkas dengan NPM 2255061012. Sebelum itu, kami akan membacakan dulu pembagian tugas dari masing-masing kami. Yang pertama ada saya, yaitu sebagai project manager, Raka sebagai sistem analis, Safa sebagai database administrator, Reza sebagai front-end developer, Raya sebagai back-end developer, dan Nur Ilham sebagai quality assurance. Di sini ada ada latar belakang dari eh, project yang kami pilih, yang mana proses administrasi penyuratan di lingkungan dekanat hingga saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Mahasiswa yang mengajukan surat harus menggunakan tanda tangan pejabat terkait, dan proses ini sering menimbulkan keterlambatan. Kondisi tersebut menjadi kendala terutama ketika surat dibutuhkan segera, misalnya untuk melengkapi persyaratan beasiswa, mendaftar lomba, mengikuti kegiatan akademik, atau keperluan administrasi lainnya. Akibatnya, mahasiswa kerap merasa terbebani karena proses yang lambat dapat menghambat kelancaran aktivitas akademik. Untuk itu, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019, tanda tangan elektronik melalui QR atau barcode memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga tidak lagi memerlukan tanda tangan manual maupun legalisir tambahan. Dari dasar hukum tersebut dapat diusulkan solusi berbasis web yang memungkinkan mahasiswa menggunakan persyaratan secara daring, admin melalui verifikasi digital, dan surat diterbitkan otomatis dalam format PDF yang sudah dilengkapi barcode. Dengan sistem ini, proses penyuratan menjadi cepat, efisien, dan tetap sah secara hukum. Untuk metodologi penelitian yang kami gunakan pada proyek ini yaitu metode Scrum. Metode ini dipilih karena memiliki sifat yang fleksibel, kolaboratif, dan mudah diterapkan bahkan pada tim berukuran kecil. Proyek ini dikembangkan secara bertahap melalui beberapa sprint, di mana setiap tahap diuji dan dievaluasi secara berkelanjutan oleh tim untuk memastikan kualitas hasil pengembangan. Dengan menggunakan Scrum, tim dapat menyesuaikan perubahan, kebutuhan, atau masukan dari dosen pembimbing maupun pengguna di tengah proses pengembangan, tanpa harus mengulang dari awal. Pendekatan ini menjadi proses pengembangan sistem lebih adaptif, efisien, dan terarah. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem penyuratan online yang efektif. Yang kedua, mempermudah mahasiswa dalam mengajukan dan melacak status surat. Yang ketiga, menyediakan dokumen digital resmi dengan barcode sebagai bentuk verifikasi keaslian. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, itu bagi mahasiswa mempermudah proses pengajuan surat tanpa harus datang ke fakultas. Yang kedua itu bagi fakultas, mengurangi beban kerja administrasi serta meningkatkan kecepatan pelayanan.
Yang ketiga itu bagi instansi, mendukung program digitalisasi layanan kampus yang efisien dan sah secara hukum. Yang keempat itu bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi referensi implementasi sistem digital berbasis barcode untuk validasi dokumen akademik. Penjelasan selanjutnya di sini ada deskripsi sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Raka dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna dan hasil survei. Jadi di deskripsi sistem itu sendiri itu proyek ini mengembangkan sistem penyurutan online dengan verifikasi dokumen dan barcode sebagai solusi terhadap proses administrasi manual yang masih digunakan di lingkungan fakultas. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat mengajukan surat secara daring, mengunggah dokumen persyaratan, dan mendapatkan surat resmi dalam bentuk PDF yang dilengkapi dengan barcode sebagai tanda verifikasi keaslian dokumen. Lalu untuk metode pengumpulan data, di sini kami mengumpulkan data melalui wawancara dengan staf administrasi fakultas untuk memahami alur kerja dan kendala yang dihadapi, serta survei kepada mahasiswa guna mengetahui pengalaman dan kebutuhan mereka terhadap sistem penyuratan. Hasil dari proses ini digunakan untuk menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem agar rancangan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendukung efisiensi layanan administrasi kampus. Baik, untuk kebutuhan fungsional sistem, itu yang pertama, sistem menyediakan fitur login untuk mahasiswa dan admin agar akses lebih aman. Lalu ada mahasiswa dapat mengajukan surat secara online melalui dashboard dan mengunggah dokumen persyaratan. Yang ketiga ada admin dapat memverifikasi dokumen, menyetujui atau menolak pengajuan secara real time. Lalu yang keempat ada sistem secara otomatis menerbitkan surat resmi dalam format PDF dengan barcode unik sebagai verifikasi digital. Dan yang terakhir ada mahasiswa dapat melacak status surat dari proses pengajuan hingga surat diterbitkan. Lalu ada kebutuhan non-fungsional dari sistem ini, yaitu sistem dapat diakses menggunakan browser modern seperti Chrome dan Firefox, memiliki respon cepat maksimal 3 detik untuk setiap permintaan, mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan dengan minimal 100 user, data mahasiswa dan surat dilindungi dengan enkripsi untuk keamanan, memiliki ketersediaan tinggi atau uptime lebih dari semua dengan 99% selama jam operasional, antar muka sederhana dan ramah pengguna, mudah dipahami oleh mahasiswa dan staf administrasi. Baik, selanjutnya di sini ada flowchart. Dari flowchart ini, pertama ada untuk mulai prosesnya, lalu mahasiswa itu bisa login. Selanjutnya, mahasiswa bisa melakukan input berupa unggahan berkas, lalu admin akan menerima pengajuan dan ada gerbang OR di sini, apakah berkas valid sesuai dengan ketentuan yang akan diverifikasi oleh admin. Jika berkas tidak valid, maka status ditolak dan sistemnya akan selesai. Namun jika berkas itu valid, maka surat akan terbit dan mahasiswa dapat mendownload surat dengan yang sudah tersedia dengan barcode. Lalu sistem akan selesai. Selanjutnya di sini ada use case yang dimana terdapat dua aktor. Yang pertama itu ada aktor mahasiswa dan yang kedua ada admin. Yang dimana mahasiswa dan admin sama-sama bisa melakukan login dan logout dan juga sama-sama bisa melakukan unduh surat PDF. Pertama, mahasiswa di sini bisa melakukan ajukan surat dan include dengan melakukan unggah dokumen. Lalu, mahasiswa juga bisa melihat status pengajuan. Lalu, untuk aktor kedua yaitu admin bisa melakukan verifikasi dokumen, menerbitkan surat PDF, dan mengelola jenis surat yang diaplikasikan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke Emi. Terima kasih kepada Raka atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya yaitu perancangan database yang akan disampaikan oleh Safa. Kepada Safa dipersilakan. Oke, di sini ada perancangan database. Sebagai database administrator yang bertanggung jawab
dalam merancang dan mengelola dan juga mengoptimalkan database sistem penyuratan online agar data pengguna dan dokumen surat tersimpan dengan aman, konsisten, serta mudah untuk diakses saat dibutuhkan. Selain itu juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan efisiensi data, memastikan tidak ada kehilangan atau duplikasi data, serta mendukung performa sistem agar stabil ketika banyak pengguna mengakses secara bersamaan. Oke, di sini juga ada activity diagram. Di sini ada dua, ada mahasiswa dan juga admin. Ini penjelasannya mirip dengan penjelasan konsep tadi Raka. Di sini ada sebagai mahasiswa kita login dulu, kemudian ada inputan unggah berkas, kemudian bawahnya ada menunggu verifikasi. Ketika verifikasi itu langsung berpindah ke admin dengan update status terverifikasi apa statusnya terverifikasi atau tidak. Jika berkas valid, download surat barcode langsung muncul. Next. Kemudian di sini ada kelas diagram. Ada di sini kelas diagramnya mahasiswa. Yang pertama itu mahasiswa dan berkas, kemudian admin, juga surat. Di sini ada ID mahasiswa, nama, email, password. Kemudian di admin ada ID admin, ada nama, ada email dan password juga. Kemudian di berkasnya itu ada ID berkas, ID mahasiswa yang di atas, terus file path-nya dengan status. Kemudian di situ ada plusnya yaitu update dan update status. Kemudian di surat juga sama, ada ID surat, ID mahasiswa, tanggal sesuai tanggalnya, terus barcode. Kemudian ada tambahan general, barcode dan juga cetak surat ketika valid. Next. Kemudian saya ada sequence diagram. Di sini ada 3, ada mahasiswa, sistem dan juga admin. Ketika mahasiswa login itu langsung masuk ke sistem. Kemudian ketika mahasiswa unggah berkas itu sistem akan mengembalikan lagi ke mahasiswa. Jika sudah berhasil inputannya akan ada notifikasi pengajuan kepada admin. Kemudian admin akan mengembalikan validasi dan verifikasi berkas ke sistem. Kemudian ada inputan status verifikasi dari sistem mengembalikan lagi ke admin untuk mendownload surat. Kemudian file surat barcode-nya muncul ketika validasi atau verifikasi datanya valid. Next, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza dan Ilham. Kepada Reza dan Ilham dipersilakan. Baik, di sini ada tampilan front end dari proyek kami yang saya buat mockupnya bersama rekan saya Ilham. Yang pertama ini ada halaman beranda. Untuk di halaman beranda ini terdapat beberapa fitur yang langsung masuk ke dalam sistemnya nanti. Jadi untuk halaman beranda ini merupakan halaman utama yang pertama kali diakses oleh pengguna. Jadi ketika pengguna itu membuka sistem, halaman ini akan menampilkan termuka seperti yang tertera di PowerPoint, yang sederhana dan informatif sebagai pintu masuk. Nah, di dalam laman beranda ini sendiri ada di tombol mulai sekarang. Jika diklik itu akan langsung menavigasi pengguna menuju halaman login ataupun pendaftaran serta informasi umum mengenai tujuan dan fungsi sistem. Nah, untuk fitur beranda ini, laman beranda ini sendiri itu berperan penting dalam memberikan kesan pertama yang jelas kepada pengguna sekaligus mempermudah mereka untuk memahami konteks penggunaan aplikasi. Next. Nah, selanjutnya ada mockup laman login. Nah, di laman login ini sendiri ini berfungsi sebagai gerbang autentikasi terhadap pengguna yang ingin mengakses sistem eh, proyek kami. Nah, melalui halaman ini, pengguna seperti mahasiswa atau admin itu harus memasukkan identitas berupa username dan password yang telah terdaftar sebelumnya ataupun yang mereka ajukan. Nah, untuk fitur ini sendiri itu bertujuan untuk menjaga keamanan data serta memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi pribadi maupun fitur penting di dalam sistem. Untuk tampilan laman login ini dibuat sederhana agar pengguna dapat masuk dengan cepat tanpa kebingungan. Next. Nah, selanjutnya itu ada mockup laman daftar. Nah, untuk mockup laman daftar ini sendiri, ini merupakan
laman yang berfungsi bagi pengguna baru untuk membuat akun di dalam sistem. Untuk pada halaman ini sendiri terdapat formulir yang meminta informasi penting seperti nama lengkap, terus ada NIM, email, terus fakultas, jurusan, username, password, dan konfirmasi passwordnya. Jadi passwordnya diulang 2 kali. Lalu proses pendaftaran ini itu memastikan setiap pengguna ini memiliki identitas unik yang dapat digunakan untuk login di kemudian hari. Desain lamanya juga dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh mahasiswa agar dapat terregistrasi dengan cepat tanpa ada kesalahan input data. Next. Selanjutnya itu ada mockup laman mahasiswa. Nah, untuk mockup laman mahasiswa ini sendiri, ini merupakan laman yang diakses oleh penggunanya mahasiswa. Jadi untuk laman profil mahasiswa ini sendiri itu berisi data pribadi pengguna yang dapat dilihat itu di sebelah kiri ada profil. Terus ada juga eh, bagian-bagian profil mahasiswa unggah berkas serta status verifikasinya. Untuk unggah berkas ini sendiri, itu dia bisa mengajukan berkas. Terus kalau buat status verifikasinya, setelah berkasnya itu udah diunggah dan diproses oleh admin. Terus next. Nah, untuk selanjutnya itu ada mockup laman profil mahasiswa. Nah, di laman profil mahasiswa ini merupakan data pribadi yang tadinya itu dimasukkan untuk sesuai kebutuhan sistem. Nah, ini di sini juga itu dapat diubah kayak nama, NIM, nama NIM atau NPM, terus email, fakultasnya itu sama itu bisa diedit. Nah, di sini halaman ini juga berfungsi agar menjaga keakuratan terhadap data pribadi mahasiswanya dengan antar mukanya itu yang rapi sehingga mahasiswa itu dapat dengan mudah melakukan pembaruan data tanpa kesulitan. Next. Untuk mockup selanjutnya itu ada mockup laman unggah berkas. Nah, di mockup laman unggah berkas ini merupakan salah satu fitur utamanya untuk akses terhadap mahasiswa. Nah, di laman unggah berkas memungkinkan itu untuk mahasiswa itu mengirimkan dokumen atau file yang dibutuhkan ke dalam sistem. Pada halaman ini sendiri itu terdapat tombol unggah dan petunjuk format file. Nah, fitur ini juga dirancang untuk memudahkan proses administrasi dan pengumpulan berkas secara digital sehingga menggantikan metode manual yang kurang efisien tadi sehingga keamanan dan kejelasan alur unggah ini menjadi prioritas dalam perancangan laman ini. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya mockup laman status berkas. Nah, untuk laman status berkas ini sendiri, ini merupakan laman yang menampilkan informasi mengenai hasil pemeriksaan atau tindak lanjut dari berkas yang telah diunggah oleh mahasiswa tadi oleh admin. Nah, jadi mahasiswa ini dapat melihat status dokumen mereka seperti entah dalam proses, disetujui ataupun ditolak, lengkap dengan keterangan tambahan dari admin jika ada. Jadi ketika berkas yang diupload atau diunggah oleh mahasiswa tadi itu diproses oleh admin, maka akan ditampilkan di laman status berkas ini. Untuk halaman ini juga itu membantu mahasiswa tadi memantau perkembangan berkas tadi secara tanpa perlu konfirmasi manual, sehingga meningkatkan transparansi dan efisiensi komunikasi antara mahasiswa dan pihak pengelolanya. Next. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Oke, kemudian di sini ada mockup laman admin. Jadi di sini merupakan tampilan dari admin itu sendiri atau dashboard dari sistem admin yang dimana di sini ada beberapa fitur yaitu ada daftar mahasiswa dan juga validasi. Next. Kemudian di sini ada mockup laman data mahasiswa di mana admin itu bisa mencari daftar-daftar mahasiswa yang ingin dicari dengan mencari bisa berdasarkan nama atau username dari mahasiswa tersebut. Kemudian next. Di sini ada laman laman validasi yang dimana berkas-berkas yang sudah diunggah oleh mahasiswa, berkasnya itu akan dicek dan kemudian akan divalidasi oleh admin. Kemudian nanti di sini akan diupdate agar terlihat di laman status berkas di eh, apa sih nama itu? Di akun mahasiswanya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Reza dan Ilham.
Penjelasan selanjutnya yaitu peran back-end yang akan dijelaskan oleh Raya. Kepada Raya dipersilakan. Mik Raya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan peran back-end developer yang dimana itu saya sendiri dan tugas utama saya itu adalah mengembangkan logika aplikasi di sisi server agar sistem dapat memproses pengajuan saat verifikasi dokumen dan pemeriksaan surat resmi dengan barcode secara otomatis. Ya, boleh dilanjut, Emi. Ya, jadi yang di sini nih rencana implementasinya itu yang pertama membangun fitur login dan autentifikasi pengguna, yaitu mahasiswa dan admin, lalu membuat API untuk pengajuan dan verifikasi surat agar bisa terhubung dengan tampilan web atau front-end, lalu menghubungkan modul generate PDF dan barcode untuk surat resmi, dan yang terakhir itu mengatur integrasi antara front-end dan database agar pertukaran dan berjalan lancar. Oke, lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini diagram arsitektur sistemnya. Jadi, penjelasan singkatnya itu di sini itu yang pertama user atau mahasiswa dan admin ini berinteraksi dengan front end atau tampilan web untuk login atau menginput data pengajuan. Lalu front end ini mengirimkan data tersebut ke back end atau server melalui API. Dan lalu yang ketiga back end menerima data dan memproses semua logika seperti memvalidasi login, mengolah data pengajuan atau membuat PDF. Lalu yang keempat, selama pemrosesan, backend berkomunikasi dengan database untuk menyimpan atau mengambil data yang diperlukan. Dan yang kelima, backend kemudian mengirimkan hasil kembali ke frontend untuk ditampilkan kepada user, misalkan menampilkan dashboard atau notifikasi sukses. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Raya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Jadi di sini ada peran quality assurance. Jadi tugas utama dari quality assurance itu sendiri itu memastikan sistem yang dikembangkan berjalan sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan sebelum diterapkan. QR juga akan memastikan kualitas sistem dari sisi fungsi, keamanan, dan kemudahan penggunaan sebelum sistem benar-benar di-deploy atau diluncurkan. Next. Kemudian di sini ada beberapa rencana pengujian, di antaranya yaitu yang pertama melakukan perencanaan pengujian atau testing plan terhadap setiap modul sistem. Kemudian yang kedua menyusun skenario uji coba seperti login, pengajuan surat, dan juga verifikasi dokumen. Kemudian yang ketiga melakukan simulasi pengujian untuk memastikan alur sistem berjalan sesuai rancangan. Kemudian yang keempat menyusun laporan hasil uji dan evaluasi untuk pengembangan tahap selanjutnya. Next. Jadi yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi itu proyek ini bertujuan untuk mendigitalisasi layanan penyuratan kemahasiswaan dan alumni agar proses pengajuan surat menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Melalui rancangan sistem berbasis web yang dilengkapi fitur login, pengajuan surat, verifikasi dokumen, dan juga penerbitan surat berbarcode, diharapkan sistem ini dapat menjadi solusi inovatif bagi proses administrasi kampus. Meskipun saat ini masih dalam tahap proposal, proyek ini telah memiliki perancangan sistem yang jelas dan terarah, serta rencana pengembangan lanjutan yang akan memastikan sistem berjalan dengan aman, efektif, dan sesuai kebutuhan pengguna. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi penjelasan dari proposal yang akan kami buat. Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.